warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Khusyuk dalam sholat, kita tidak pernah mendapatkan definisinya baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kalau misalnya minuman yang memabukkan, itu ada definisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentang khusyuk ini tidak kita dapatkan. Oleh sebab itu banyak spekulasi orang memahami apa sih hakikat khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Setidaknya Bapak Ibu, kita ini kalau sholat, kapan ya tidak kita rasakan sebagai beban, tapi ini adalah wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalani sholat ini, kita jadikan media taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin dekat kita dengan Allah, mudah-mudahan makin banyak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam hal seperti ini banyak yang menawarkan pelatihan sholat khusyuk macam-macam. Alhamdulillah saya termasuk orang yang pernah mengikuti. Tapi sangat disayangkan, kenapa yang dijadikan acuan itu bukan tuntunan, tetapi pemikiran. Karena dasarnya pemikiran memang kadang-kadang benar satu sisi, tapi bermasalah pada sisi yang lain. Pernah saya tanya, apakah konsep sholat khusyuk ini bisa dilakukan untuk sholat wajib? Jawabannya tidak bisa. Ini hanya untuk sholat sunnah. Itu pun kalau dikerjakan di malam hari. Susah kalau dikerjakan di siang hari. Padahal maunya kita ini justru khusyuk ketika sholat fardu. Bukan berarti sholat sunnah tidak ingin, tidak khusyuk, ya tetap ingin khusyuk. Maka dengan menggali tuntunan Rasul, kalau konsepnya itu dari wahyu, insya Allah bisa berlaku baik untuk sholat sunnah maupun sholat apa? Wajib. Baik dilaksanakan secara mandiri maupun dilaksanakan secara apa? Berjamaah. Alhamdulillah setelah ngaji ketemu, saya bedakan ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal.
Untuk eksternalnya mungkin bisa dibaca sendiri, tapi yang lebih menarik itu adalah faktor-faktor internalnya. Misalnya kita baca hadis, kata Rasul, kapan ya ketika kita menjalani sholat apapun kita hadirkan bahwa ini adalah sholat wada. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah haji wada. Nasihat Rasul, kapan kita sholat apapun, perasaan kita, mungkin keyakinan kita, ini adalah sholat wada, sholat yang terakhir kali kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman dulu ketika belajar di Saudi, ada namanya hukum qisas. Biasanya hukum qisas itu dilaksanakan hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu banyak jamaah yang datang, termasuk orang-orang Badui berdatangan. Nah, hukum panjang ini kan maunya biar dilihat banyak orang. Tujuannya biar menjadi pembelajaran bagi umat. Mestinya begitu hukum mati itu. Nah, kita di Indonesia sering dengar hukum mati, tapi tidak tahu kapan mati ini. Gitu. Dibunuhnya gak pakai apa, tidak tahu. Maka hukum rojam itu diupayakan setiap kita ambil bagian untuk melempari pezina yang muhson itu, biar kita terdidik. Nanti kalau saya berbuat zina, saya akan dilempari seperti saya melempari orang yang dihukum apa? Rojam. Mestinya begitu. Biasanya habis sholat Jumat, kemudian dikasih kesempatan terakhir, mau apa? Mau pesan wasiat atau mau apa? Ingin sholat, misalnya gitu. Kemudian kepalanya ditutupi kain hitam, dikawal oleh dua al-guju, yang satu di depan, yang satu di belakang. Biasanya orang kalau dipancung itu dingkluk begini. Nah, maka yang di depan itu dudul, akhirnya dia kepalanya didongakkan, yang belakang geludung. Masyaallah. Bayangkan yang dihukum itu bukan orang lain tetapi kita. Lah sekarang ini kita sholat yang terakhir, habis itu kita akan dikisos. Ya Allah, kalau perasaan seperti itu yang kita hadirkan, segala urusan dunia itu sudah tidak ada artinya. Menumpuk-numpuk harta seperti itu, toh sebenarnya setelah itu sudah tidak akan kita bawa ke liang lahat. Hadir perasaan seperti ini, maka konsentrasi kita itu bisa langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sholat sendirian menghadirkan seperti itu. Sholat berjamaah menghadirkan perasaan seperti itu. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat apapun. Ya Allah, sebentar lagi saya kesempatan terakhir untuk mengabdi kepada Engkau.
Setelah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu saja kita hadirkan ketika menjalani sholat, Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa fokus, konsentrasi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lah yang kedua, mohon maaf, pandangan mata ini selama sholat, kalau kita ngaji secara tematik, hanya pada dua. Satu, ke tempat sujud. Lah yang kedua, ketika tasyahud, membaca at-tahiyatu lillah sambil berisyarat jari telunjuk, pandangan mata ditujukan kepada jari telunjuk masing-masing. Jangan melihat temannya. Kalau melihat temannya, apalagi ada temannya tahiyatul merkes, fokus kepada jarinya masing-masing. Ini konsep dari Rasul. Masya Allah, Bapak Ibu, kuliah S3 pertama kali diajari dosen dari Belanda, namanya Profesor Dr. John Hendrik Mulliman. Saya sering ngecek Mulyoaiman gitu. Paham ternyata enggedoro mati ya. Ternyata orang Belanda itu banyak yang pintar bahasa Jawa. Jangan-jangan dulu kakeknya dari Jawa gitu. Baru kali ini punya dosen dari Belanda tapi Muslim. Istrinya dari Aljazair. Saya tahu Muslim, ikut jemput di airport itu. Ketahuan orang ini datang ke tempat sholat Allahu Akbar. Selama ini selalu orientalis, pinter berdalil tapi benci kepada Islam. Kuliah pertama, pertanyaannya, apa hikmah orang sholat? Nah gitu. Pertanyaannya gitu. Lah macam-macam jawaban kita gitu. Macam-macam. Nah, setelah itu ditayangkan, ada monitor ini, slide-nya dinyalakan, orang itu ditempeli dengan macam-macam itu, dilihat lewat komputer itu. Masya Allah. Ternyata apa? Hikmah orang sholat itu, saya kira orang itu bisa tenang, orang itu Masya Allah bisa amar ma'ruf nahi mungkar, orang itu bisa disiplin. Bayangan kita gitu kesimpulannya. Ternyata kesimpulannya satu, orang yang sholat itu tidak akan stres. Wah, gitu. Analisanya gimana? Orang yang bisa konsentrasi ke satu titik, insya Allah terapi untuk menghilangkan stres. Ya walaupun terapi yang lain banyak, misalnya teriak-teriak, misalnya cintanya ditolak, aku enggak butuh kamu, misalnya gitu, bisa hilangkan
stres, nonton sepak bola, akhirnya bisa masuk gol, wah hilang stresnya gitu. Tapi salah satu terapi menghilangkan stres itu betul-betul bisa konsentrasi ke satu titik. Orang barat karena tidak punya ibadat sholat seperti kita, kalau sudah stres, tembok itu dikasih titik, dipentelengi terus begitu. Itu terapi menghilangkan apa? Stres gitu. Iyalah dilala orang yang sholatnya khusyuk itu bisa menghilangkan apa? Stres. Alhamdulillah di sini tidak ada yang stres. Kisahnya yang stres nggak khusyuk gitu. Tuh gambarannya. Pertanyaan yang kedua, apa hikmahnya melaksanakan sholat berjamaah? Ya macam-macam jawaban kita. Latihan disiplin, tidak boleh mendahului imam, tidak boleh mengakhir-akhirkan imam. Ada keseragaman, ada estafet. Kalau imamnya batal, tidak usah dari awal, lanjut. Macam-macam jawaban kita. Ternyata jawabannya satu juga. Orang yang sholat jamaah itu hasil penelitian di barat, hikmahnya tidak gila. Wah, kok bisa tidak gila? Karena orang yang berjamaah itu merasa punya teman gitu. Siapapun yang masih merasa punya teman, insya Allah tidak akan gila gitu. Karena di dunia ini tidak ada persyarikatan orang gila. Organisasi orang gila itu tidak ada. Kalau sudah berorganisasi enggak gila lagi gitu. Itulah orang barat. Melihat selama ini kita hanya beribadah, tapi mereka meneliti. Maka kalau kita sholat ajak berjamaah, merasa punya teman, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang apa? Gila. Jadi begitu pandangan itu. Nah, walaupun pandangan itu ke satu titik, namanya pandangan itu ada radiusnya. Tidak kaget ada tuntunan kalau ada orang yang melintasi supaya ditahan. Tidak salah, konsep Rasul tidak salah. Sampai memfokuskan satu titik pasti masih ada radiusnya. Sehingga kalau ada orang yang mendekati melintasi supaya apa? Ditahan. Sudah ditahan kok ngeyel, enaknya diapakan? Kata Rasul, perangi dia. Sering diterjemahkan bunuh dia. Nggak bisa. Arti seperti ini dimanai denotatif, nggak bisa. Sampean sholat mana bisa membunuh orang lain. Ini dimaksudkan kebalik. Orang yang hendak melintasi, tolonglah berhenti gitu. Jangan sampai mengganggu orang sholat. Karena apa? Dosanya mengganggu orang sholat seperti digambarkan dosa pembunuhan. Begitu. Maka kamu berhenti sekian lama lebih baik daripada melintasi orang yang sedang apa? Sholat. Di Masjid Al-Falah Surabaya itu begitu. Saya sudah gunakan sutro, saya wujudkan ransel saya ini, saya taruh depan, berharap tidak ada yang melintasi. Nah kok ada orang yang tidak melintasi, saya stop.
tiba-tiba disalami. Ya aduh. Ya inilah sumber daya kita ini, maunya supaya jangan melintas malah disalami. Mungkin mumpung isuk salaman ngono. Itu terjadi seperti itu. Ya Allah, unik kita ini karena memang masih jauh kita dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Unsur yang lain, Masya Allah, tidak boleh kita ini sampai melihat ke atas, tengok kanan, tengok kiri seperti ya anak tadi itu. Tidak boleh. Kenapa? Kata Rasul, innallaha yansibu wajhahu ila wajhi abdihi ma lam yaltafit fi shalah. Allah itu menancapkan wajahnya, memandang kita kepada hambanya ini ketika kita sedang sholat, malam yaltafit, selagi tidak noleh. Bahagia kalau kita ini merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita nanti ada merasa, waduh, mana ya orang yang merasa dilihat oleh Allah. Pengalaman dulu di Pondok Gontor, setiap Jumat pagi wajib maraton untuk menjaga apa? Kesehatan. Jauhnya seberapa tergantung yang di depan gitu. Kalau di depan hanya muteri pondok lumayan, paling ya 2 kilo. Tapi kalau yang di depan itu sampai ke Melara, waduh bisa 5 kilo itu. Tapi semua santri pasti wajib melewati rumahnya Pak Yai. Nah, Pak Yai itu selalu di depan membaca koran, tapi dibolongi korannya gitu. Membaca koran tapi korannya dilubangi gitu. Untuk apa kira-kira? Ngeker gitu. Ngeker santri. Kami ini, waduh, yang namanya satu kamar, satu rayon itu, kalau sudah melintasi rumahnya Pak Yai, wah kayak abri, prok, begitu larinya. Begitu sudah tidak merasa dilihat Pak Yai, ruang itu baru merasa dilihat Pak Yai. Ada rasa sungkan, rasa takut, rasa khawatir. Dan iya, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klimaks ancaman bagi kita yang sedang sholat menghadap ke langit, menghadap ke atas, walaupun menurut nalar mungkin enak, mungkin baik, tapi agama bukan nalar. Agama itu adalah tuntunan. Diancam habis-habisan oleh Rasul. Liyantahiyanna aqwamun, supaya mengakhiri umat ini, yarfa'u, untuk mengangkat absarahum ila sama, ke arah langit, ke arah atas, koma aula tarsidu ilai. Ini ancaman keras dari Rasul. Kalau masih ada yang melihat ke atas, pandangannya tidak dikembalikan lagi oleh Allah, mati. Ada yang menerjemahkan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memahami, ya sudah, terus menerus lihat ke atas, tidak bisa melihat ke
bawah. Itu ancaman keras dari Rasul. Ini pelajaran. Jadi ibadat itu bukan pakai nalar, tapi pakai tuntunan. Karena ada orang, saya ini tidak bisa merasa khusyuk kalau melihat ke bawah, saya baru merasa khusyuk melihat ke atas. Itu pemikiran. Kalau pemikiran itu bertentangan dengan tuntunan, hindari yang namanya pemikiran demi tuntunan. Muncul pertanyaan dari jamaah, Ustaz, gimana biar saya ini khusyuk? Boleh ndak sholat kemudian apa? Saya memejamkan mata gitu. Memejamkan mata itu pemikiran. Tuntunannya ndak memejamkan mata, melihat ke tempat apa? Sujud. Maka walaupun sampai ngeyel, saya itu baru khusyuk kalau memejamkan, gak bisa. Harus dihentikan pemikiran demi hukum. Nah, kalau pemikiran kita ini benar secara mutlak, pas sampai sholat ambek merem, ulo teko, adek nyatean ulo, kira-kira apa nasib sampean? Ada orang yang hendak melintasi, macam-macam nanti kendalanya. Inilah pemikiran itu. Baik satu sisi bermasalah pada sisi yang lain. Tapi kalau tuntunan kebenarannya mutlak, bisa dipakai dalam kondisi apapun. Sering muncul pertanyaan seperti itu. Ada lagi, saya ingin sholat Ustaz, mata saya ini saya ikat podohai. Jadi itu bukan produk tuntunan, tapi produk pemikiran. Ini internal ketika kita proses dalam kondisi apa? Sholat. Menindaklanjuti lagi, ya Allah, dulu ketika saya masih jadi mahasiswa di Saudi, saya punya dosen memberi tip level yang paling bawah kalau kita ingin sholat khusyuk. Sudahlah, apa yang kita ucapkan, bu, ya diperdengarkan di telinganya sendiri, gitu. Padahal bacaan dalam sholat itu ada 3. Yang pertama membaca jahar, Qul huwallahu ahad. Banyak orang ngomong tapi telinganya sendiri tidak dengar. Yang lucu, nyumet mercon telinganya ditutup. Iyo bukan begitu. Mestinya nyumet mercon itu rungokno dhewe gitu. Jadi begitu. Atau wujudnya itu qiraat sirri, dibaca dengan rahasia tanpa mengeluarkan suara, tapi bagaimanapun bisa didengar oleh telinganya sendiri. Orang lain tidak dengar bisa. Atau bacaan yang ketiga, yusmi'una, diperdengarkan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tidak keras, tidak sirri, tapi yusmi'una, diperdengarkan. Cobalah telinganya sendiri didengarkan. Pantas enggak ya ucapan saya ini untuk didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada perasaan itu, tidak mungkin kita kesusu-susu, tidak mungkin. Malu dengan Allah. Malu. Itu terapi yang paling ringan.
tip yang paling nanti mendalam. Apa kata Rasul? Innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur bima yunaji. Inna sak temene al musalliya, orang yang sholat itu yunaji, membisikkan isi hatinya Rabbahu, kepada Tuhannya. Sesungguhnya sholat itu kan doa. Waktu kita ini berdoa, kita ini sedang membisikkan isi hati kita, curhat kepada Allah. Falyanzur bima yunaji, supaya diperhatikan, difahami, dihayati, dimengerti apa yang kita bisikkan kepada Allah. Waduh, ini level tinggi ini udah. Ya Allah, sampai detik ini loh kita ini mohon kepada Allah, wajeburni. Gak ngerti apa sih wajeburni itu. Jangan-jangan jeburno aku. Aneh toh. Kita ingin berdoa kepada Allah, tapi kita sendiri tidak ngerti apa yang kita munajatkan kepada Allah. Ya ini gara-gara kita Islamnya model fikih. Yang penting wis pokoknya maco ini sah sholatnya. Padahal Allah menyuruh kita sholat bukan untuk Allah kok, tapi untuk diri kita sendiri. Kita membaca tasbih subhanallah, maha suci Allah, untuk Allah atau untuk kita? Untuk manusia. Ini yang dilupakan. Seluruh makhluk di dunia ini tidak bertasbih kepada Allah. Apakah berarti Allah itu tidak maha yang namanya sempurna? Tetap sempurna, tetap maha suci. Walaupun seluruh makhluk tidak ada yang mau bertasbih, Allah tetap maha suci. Jadi ketika kita mensucikan Allah bukan untuk Allah, tapi untuk diri sendiri. Kita membesarkan nama Allah bukan untuk Allah, tapi untuk diri sendiri. Faham? Hanya Allah yang maha besar. Apa artinya saya di hadapan Allah? Jangan disamakan dengan orang tua lah. Bapak tak reken kapok jomu gitu. Semua umat tidak membesarkan Allah, itu tidak menjadi kemecilnya Allah. Enggak. Allah tetap maha besar. Hambanya membesarkan Allah, tidak membesarkan Allah, tetap Allah maha besar. Itu ceritanya. Jadi ketika kita yakin bahwa kita sedang membisikkan isi hati kita kepada Allah, ini butuh waktu sedikit demi sedikit. Apa yang kita lafadzkan, yang kita bunyikan, itu bisa kita renungkan, bisa kita hayati, bisa kita maknai, sehingga wajar kalau doa kita diterima karena kita ngerti apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Masya Allah, muncul di dalam hadits qudsi, Rasul itu kalau membaca ayat demi ayat berhenti. Kenapa berhenti? Membaca Al-Fatihah itu kita sedang dialog dengan
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qutsinya begitu. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Fanisfuha li, kata Allah, wa nisfuha li abdi, untuk hamba-hambaku. Jadi surat Al-Fatihah itu dibagi dua oleh Allah. Dalam hadis qutsinya begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Ini namanya hadis qudsi. Separuh milikku, kata Allah, dan separuh lagi milik hambaku. Kata Rasul dalam hadis qudsi itu, fa idza qala al-'abdu, apabila hamba ini membaca alhamdulillahi rabbil alamin, faham segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Masya Allah. Berhenti Rasul. Kenapa berhenti? Allah menjawab, hamidani abdi, duh hambaku memuji kepadaku, nikmat. Faida qala al-abdu, apabila hamba ini melanjutkan bacaannya, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha sayang. Berhenti Rasulullah. Kenapa berhenti? Menunggu jawaban dari Allah. Asna alayya abdi, duh laki-laki hambaku memuja kepadaku. Apabila Rasul melanjutkan bacaannya, Maliki yaumiddin, boleh dipanjangkan ma-nya, Maliki boleh dibaca pendek, Maliki yaumiddin. Kedua-duanya sah. Contoh bacaan dari Rasul, kedua-dua hadisnya sahih. Kebetulan dari sisi maknanya tidak terjadi reduksi. Biasanya yang pendek jadi panjang, maknanya berubah. Biasanya begitu. Berhenti Rasul. Kenapa berhenti? Menunggu jawaban dari Allah. Majadaniya abdi, Masya Allah, hambaku mengagung-agungkan. Perasaan kita sedang bermunajat, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bukan hanya berhenti begitu, diceritakan wa ta'to'a ra'sahu. Ini sayang kita bisa membaca hadisnya tapi tidak bisa mempraktekannya, karena kita tidak tahu prakteknya Rasul gimana ya dulu. Ta'to'a ra'sahu itu sambil mantu-mantu, gitu. Wallahu a'lam, mungkin kalau saya praktekkan, tapi jangan dianggap kayak begini sholatnya Rasul. Kita hanya tahu bahasa informasi, tapi hakikatnya blank karena tidak pernah melihat Rasul. Makanya shollu kama ra'aitumuni, ya. Sholatlah kalian seperti seakan-akan kalian melihat aku, gitu. Melihat benernya tidak tahu kayak apa mantu-mantunya Rasulullah. Mungkin kalau saya praktekkan,
sambil membaca Fatihah sambil mantu-mantu alhamdulillahi rabbil alamin tuh ar-rahmanir rahim tuh gitu. Allah alam. Atau alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, enggak tahu. Oh, namanya kira-kira seperti itu. Wah, syukur kalau sampai bisa mencucurkan air mata, ya Allah. Itu yang sering kita praktekkan, mantu-mantu ternyata bukan khusyuk, ngantuk. Nah, saya kira sampai mencucurkan air mata, tiba mencucurkan air liur. Ya Allah, iya, ya itulah khusyuk kita, bedanya dengan khusyuknya Rasul. Apa ini pertanyaannya? Tanya Ustadz, apa ini? Tidak bisa baca saya. Bisa dibacakan tak? Minta tolong tak? Iya. Bisa dibacakan Pak? Nggih. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ya. Aduh. Iya, kurang jelas pandangan saya. Monggo, monggo. Nggih. Tinggal. Tema pertanyaannya ya, ini soalnya yang lagi panas sekarang, saya ingin tahu. Iya. Ini kriteria sahih, yaitu yang dikatakan dulu ini ada macam-macam yang umum ya, meninggal karena wabah, karena tenggelam, karena misalkan waktu belajar di agama dan lain-lain. Yang ini mohon pencerahannya, apakah boleh kita orang Indonesia ikut jadi syuhada jihad fisabilillah membela Islam ikut perang ke Palestina? Itu pertanyaan. Terima kasih. Iya. Mestinya gitu Pak. Sampai kok jono kene. Ini gara-gara hadis palsu Pak. Hubbul waton minal iman. Jadi kita ini dibuat seakan-akan Indonesia hanya urusan Indonesia, Malaysia hanya urusan Malaysia, Palestina hanya urusan Palestina. Mestinya apa Pak? Sesama umat Islam itu bagaikan satu jasad. Kalau satu anggota badan sakit, semuanya merasa sakit. Kalau misalnya ada teman kita di Palestina itu sakit Pak, semuanya mestinya merasa apa Pak? Sakit. Itu Islam yang beneran Pak. Gara-gara oleh orang-orang koloni ini dibuatkan hadis nasionalis. Ya sudah, itu negaramu urusan dewe, jangan ngurus negara yang lain, kan begitu Pak. Akhirnya saudara kita dibombardir, tenang, itu bukan urusan kita. Nah, mestinya sekarang kita sudah ada di Palestina, ikut membela saudara kita. Andaikan nanti mati, mudah-mudahan mati syahid. Kapan berangkat kita? Iya. Nunggu perintah. Saya perintahkan. Saya perintahkan. Belum punya paspor misalnya. Iya, jadi begitu Pak. Jadi dulu umat Islam itu satu, datang koloni dipecah belah. Negeri Syam itu luas Pak dulu Pak. Negeri Mesir itu luas Pak. Datang koloni pecah belah, dimerdekakan, merdeka. Indonesia saja hampir begitu Pak. Ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Maluku, Indonesia Aceh, bahkan ada Indonesia Madura.
Untung kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya apa? Dengan dipecah belah, koloni itu konsentrasi satu wilayah dulu, gak diserang oleh orang. Muslim juga begitu, Pak. Iskandaria, Kairo, yang namanya Sudan itu dulu Mesir, Pak. Pecah belah, Iskandaria menjadi Maroko dan lain sebagainya. Sehingga konsep Islam mestinya satu teman sakit, seluruh umat Islam merasa apa? Sakit. Bagus kalau nanti sampean nazar maring ini aku daftar jadi pasukan berani mati. Senjata sampean apa, Pak? Pistol tok, Pak. Iya. Kita nanti bawa ketepil ya, Pak ya. Monggo tanya. Nggih. Nggih. Silakan. Pembahasan untuk sholat khusus sebenarnya tidak tahu 2 sesi atau 3 sesi berbeda. Cuma sekarang ini saja mungkin ada pertanyaan sedikit. Ini juga perlu latihan. Iya. Karena apa? Karena pengalaman biasanya kalau saya dulu tidak pernah melihat Ka'bah. Saya melihat Ka'bah pertama kali nangis. Kemudian besoknya tidak. Iya. Besoknya tidak. Kemudian mungkin soal semacam ini pertama masuk ke khusyuk, kemudian konsentrasi, kemudian yang kedua tidak akan. Iya. Apa semacam itu? Anu aja, Pak, sajadahnya aja gambar Ka'bah gitu. Jadi waktu sholat perasaan Bapak seakan-akan melihat apa? Ka'bah. Kan bukan Ka'bahnya yang kita sembah, Allah yang kita sembah. Maka kalau perasaan kita melihat Allah, Pak, sampai dimanapun nggak ada itu. Keseringan sering. Iya. Kadang-kadang melupakan yang intinya itu kadang-kadang. Iya, ini memang setan memang pinter, Pak. Iya. Tergantung yang diganggu masalahnya, Pak. Ada orang yang diganggu, Pak, kalau hanya urusan dunia menter, Pak. Maka diganggu dengan urusan akhirat, Pak. Saya termasuk, Pak, sering diganggu urusan akhirat, Pak. Sudah berusaha khusyuk, dibisi lapo kon gak kon tulis iku penting ngono ya, Pak. Kurang ajar ya. Itulah perlunya kita terus latihan terus. Mudah-mudahan nanti kita dapat pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan. Saya hanya cerita seperti ini. Setidaknya ya Allah, Pak, 23 rakaat itu hanya 7 menit, Pak. Apa nikmatnya dia diskusi dengan Allah. Nanti kalau diingatkan, Allah ngerti kok ngono Pak. Allah itu pinter ngono Pak. Apal di sana. Sing ngono orang gak apal. Jadi begitu etikanya, Pak. Kita hadirkan dialog dengan Allah. Akhirnya apa? Kita ucapkan gini, kita merasa dijawab oleh Allah. Kita ucapkan gini, merasa dijawab oleh Allah. Enak, Pak. Bab nanti ada tema khusus namanya tumaknina. Kenapa teman kita ini oleh Rasul disuruh ngulangi berkali-kali gitu loh. Rahasianya ternyata tidak ada unsur tumaknina. Maka saya tulis khusus bahasa tumaknina dalam sholat untuk melengkapi berbagai masalah ini. Ini kalau di hotel, Pak, bayarnya mahal, Pak. Iya, dengan pemikiran aja jutaan, Pak. Lah ini dengan hadis, Pak. Dengan konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu dengan ngaji walaupun ya sedikit ini
nanti kita dapat manfaat. Lah, ketika panjenengan sholat khusyuk, saya yakin pahalanya luar biasa. Saya akan kecipratan dapat pahala. Man dalla ala khairin kana lahu misla ajri fa'ilihi wa lam yanqus min ujurihi syai'a. Itu perlunya saya bantu dengan tulisan. Tidak mungkin semua dipaparkan. Yang penting-penting sudah kita sampaikan. Kelanjutannya nanti nyemak sendiri. Oh gini bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.